langsung ditutup doa juga boleh Pak ya. Lihat ini ya saudara ya, dari hasil saudara katakan di Alkitab tadi bagus ya dikatakan pemuridan ya, yang tadi dibicarakan oleh Pak Kadam. Di Alkitab analogi yang Tuhan selalu berikan antara relasi antara Tuhan dengan manusia, orang percaya selalu dipakai ilustrasi atau analogi yang sifatnya alamiah. Lihat ya, firman Tuhan bilang, saya pokok anggurnya, kamu rantingnya. Ranting melekat sebagaimana seharusnya, pasti apa? Berbuah. Kalau pokok anggur itu anggur, ranting yang melekat ke pokok anggur, buahnya pasti masa apa, saudara? Itu tanam dimanapun, di dalam kondisi itu keluarnya tetap apa? Anggur. Lihat ini saudara, itu analogi yang Tuhan berikan, itu luar biasa. Dengan kata lain, yang kalau betul dia anak Tuhan, bayangin saudara, saya ngaku anak Tuhan, ya, lalu mesti digebrak-gebrak. Kalau untuk pergi ke gereja, mesti digebrak-gebrak. Kalau menjadi gambar Allah, kan lalu mikir, lu anak Tuhan apa bukan sih? Doa aja mesti didorong-dorong, ke gereja mesti dibesuk-besuk dulu, lalu melakukan pekerjaan Tuhan mesti dibujuk-bujuk. Anak atau bukan? Bayangin itu ranting kalau tiap hari begitu ya saudara, diusap-usap. Jangan lupa lu berbuah ya. Anggur lagi ya, jangan lupa. Saudara, kalau yang bukan kelainannya itu adalah si pengusahanya, yang kelainan rantingnya. Harus alamiah. Oleh karena itu saya setuju, pemuridan, pelatihan, kembali mengenal isi hati. Lihat ini, murid ini dari Yohanes, saudara, Yohanes 4. Lalu bilang apa? Di situ Yohanes kan mengatakannya, dia pada waktu murid-murid ini datang gitu ya, lalu Tuhan Yesus ke Samaria itu saudara, ini di Samaria. Bagi murid, ini bukan tempatnya, ini bukan orangnya, ini bukan saatnya, ini bukan caranya. Tuhan bilang, ini tempatnya, ini caranya, ini orangnya, ini saatnya. Di titik manapun juga kita harus menjadi gambar Allah. Ini persoalannya. Untuk sampai ke sini nih saudara, pemuridan. Silakan Pak Johari. Saya kira nggak perlu closing lagi karena udah lengkap sekali Bro Hamiyati sampaikan. Cuman gini saudara, tadi kita lihat kendala. Saya kira ada 3 kendala utama. Yang pertama, kenapa kita tidak mau PI atau tidak mau misi? Itu pertama adalah tidak tahu. Jadi kita tidak tahu ngapain, atau tidak tahu mau ngomong apa, atau kita tidak tahu mau lakukan apa. Jadi persoalannya tidak tahu. Yang kedua, kenapa kita tidak melakukannya? Tidak mau. Tadi tidak tahu. Yang kedua adalah tidak mau. Nah, kalau yang tadi itu malah masalah knowledge. Yang kedua ini adalah masalah will, kemauan. Tidak mau. Kamu tahu, kamu udah lakukan. Males nggak mau nggak ada waktu pokoknya enggaknya saudara ya. Jadi cari-cari juga saudara. Kalau kita bicara tidak ada waktu, rasanya Tuhan udah kasih waktu yang cukup buat kita ya. Kalau kita terlalu sibuk dengan waktu yang Tuhan berikan, maka kita sebenarnya lebih sibuk dari Tuhan kayaknya.